financial planner yang independen itu tidak boleh jual produk. Jual produk itu adalah jual produk asuransi, jual reksadana, bahkan jual jasa manajemen investasi, itu nggak boleh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Erick Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini gue mau ngebahas cara cerdas memilih financial planner. Nah, untuk ngebahas hal itu, gue akan ngobrol bareng perencana keuangan Safir Senduk. Halo Mas Safir. Halo. Apa kabar Mas Safir? Luar biasa. Luar biasa. Mas Safir, penting nggak sih untuk seseorang itu merencanakan keuangannya? Jadi begini, kalau kita pertanyaannya adalah penting apa enggak seseorang merencanakan keuangan, itu sangat-sangat penting. Dan saya selalu ditanya gitu ya, kapan sih seseorang itu butuh perencanaan keuangan? Malah itu ada jokes-nya gini ya. Jokes-nya begini, aduh ngomong perencanaan keuangan, apanya yang mesti direncanakan, uangnya nggak ada gitu. Terus kalau ada yang bilang gitu, saya bilang nanti uangnya beneran nggak ada loh ya. Gitu. Oh iya, maaf gitu. Tapi gini, intinya adalah ada dua kondisi di mana seseorang butuh merencanakan keuangan. Jadi yang pertama adalah ketika dia punya penghasilan, itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara ketika dia punya penghasilan itu berapapun penghasilan dia harus melakukan perencanaan keuangan. Bahkan kalau dia seorang mahasiswa sekalipun yang penghasilannya hanya berupa uang saku dari orang tuanya, maka dia tetap perlu melakukan perencanaan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin dia tidak punya penghasilan rutin setiap bulan, tetapi minimal mungkin dia punya uang di rekening tabungannya. Entah dari mulai 500.000, 5 juta rupiah, 15 juta rupiah, dia harus merencanakan keuangan. Kenapa? Karena walaupun dia tidak punya penghasilan bulanan, tapi dia perlu melakukan sesuatu pada uang yang ada di dalam rekeningnya. Jadi kalau pertanyaannya, perlu nggak sih orang merencanakan keuangan? Perlu banget. Nah, untuk merencanakan keuangan itu, ada profesi namanya financial planner nih, Mas Safir. Yes, Nah, bisa dijelaskan sih profesi financial planner ini yang lagi hit seperti apa sih? Jadi financial planner adalah orang yang tugasnya membuat jalan, membuat rencana bagi seseorang yang ingin mencapai tujuan keuangannya. Jadi kalau kita bilang bahasa Inggrisnya itu adalah financial goal ya. Nah, apa yang dimaksud financial goal? Jadi financial goal adalah segala macam goal atau tujuan yang melibatkan unsur keuangan. Ya, apapun itu. Contohnya adalah yang pertama goal-goal atau tujuan-tujuan yang sifatnya pengumpulan dana. Misalnya nabung uang buat sekolah anak. Anak saya mau kuliah 15 tahun lagi, apa yang harus saya lakukan? Ya dia kumpulin uang lah gitu ya. Atau misalnya nabung untuk keperluan pensiun. Saya mau pensiun 20 tahun lagi, saya butuh dana yang cukup banyak untuk nanti saya ambilin ketika pensiun. Jadi pertama, financial goal itu bisa berupa pengumpulan dana. Financial goal kedua bisa juga berupa restrukturisasi utang. Misalnya, aduh saya punya utang sebesar sekian. Goalnya adalah saya mau utang saya hilang dalam waktu 3-5 tahun itu hilang, bisa lunas semua. Itu contoh contoh financial goal juga, yaitu restrukturisasi utang. Contoh lain misalnya adalah misalnya dia ingin meninggalkan warisan buat anak-anak. Udah saya ingin meninggalkan warisan untuk keluarga yang saya tinggali gitu ya. Memang sih saya nggak punya apa-apa sekarang, penghasilan saya biasa aja. Tapi bisa nggak ya saya meninggalkan warisan untuk orang yang saya kasih, pasangan saya, istri, suami, atau anak saya? Bisa ya, mungkin dia bisa ambil asuransi jiwa misalnya atau apapun. Itu adalah contoh-contoh financial goal. Nah, financial planner atau perencana keuangan adalah orang yang bikin rencana atau list of action, daftar action, apa yang harus dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan tersebut. Nah, Mas Safir, untuk seseorang, maksudnya untuk profesi seorang financial planner ini, perlu sekolah nggak sih? Atau perlu ada sertifikat khusus nggak sih? Ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena kalau misalnya orang itu berprofesi sebagai financial planner ya, dia bisa menjual jasa dengan memberikan saran-saran, kemudian dari saran-saran itu dia dibayar gitu ya. Tapi pertanyaannya, perlu sertifikasi atau tidak? Perlu nggak dia memiliki gelar misalnya? Kalau dalam industri financial planning ada beberapa sertifikasi atau gelar yang bisa atau diakui di dunia ini. Contohnya namanya CFP, ya, Certified Financial Planner. Dia dikeluarkan oleh sebuah lembaga, dan lembaga ini adalah lembaga yang memang diakui di dunia. Misalnya namanya FPSB atau Financial Planning Standard Board. Jadi Dewan Standar Perencanaan Keuangan, Dewan Standar Perencanaan Keuangan. Atau ada juga namanya RFA, misalnya dikeluarkan oleh IIRFC misalnya.
Nah, sekarang pertanyaannya, perlu sertifikasi apa enggak? Ini jawaban saya. Kadang-kadang, Mas Erik, sama seperti kita butuh saran-saran. Kita ada masalah keluarga misalnya. Apa yang kita lakukan? Kita bisa tanya ke dua orang. Pertama, kita bisa tanya ke profesional yang punya sertifikasi, namanya psikolog. Dia punya sertifikasi psikolog ya. Atau yang kedua, kita bisa tanya sahabat kita. Sahabat kita nongkrong, sahabat kita ngopi. Kita tanya-tanya sama dia. Tapi yang menarik adalah seringkali sahabat yang kita tanya-tanya itu, dia nggak punya sertifikasi psikologi loh, Mas. Dia nggak Iya. punya sertifikasi psikologi. Tapi seringkali kita percaya sama dia, oh iya, lu benar juga. Ya udahlah, gue jalanin sarannya gitu ya. Hmm. Jawabannya adalah seringkali kalau kita nanya saran keuangan ke orang yang kita percaya, dan kita ikhlas, dan kita rela, dan kita percaya sama dia, nggak ada masalah. Orang itu tidak harus punya sertifikasi, dia bisa aja ngasih saran ke kita, karena dasarnya adalah pertemanan gitu ya. Tetapi kalau kita betul-betul pingin nyari jasa profesional, benar-benar profesional, orang yang memang sekolah, maka dia perlu datang ke seorang namanya perencana keuangan yang memang punya sertifikasi khusus di bidang itu. Jadi sekali lagi, kita bisa nanya ke teman, sahabat, asal kita percaya saja sama dia, ya sudah, kita bisa ikuti saran dia. Misalnya, saya ada masalah keuangan, saya tanya ke Mas Erik. Mas Erik tidak punya sertifikasi, tapi karena Mas Erik teman Anda sahabat saya bisa percaya sama Anda dan nggak masalah. Kalau dua-duanya sama-sama oke. Tapi kalau kita betul-betul pengen jasa profesional, kita harus datang ke seorang perencana keuangan yang ada sertifikasi CFP atau RFA itu. Nah, untuk perencana keuangan sendiri, Mas Safir, ini ada jenisnya nggak sih? Oh, ini menarik. Jadi kalau kita bicara financial planner, ada 3 jenis yang bisa didatangi. Jadi pertama adalah financial planner independent. Apa itu financial planner independent? Financial planner independent adalah ketika dia memberikan saran, dia hanya dibayar berdasarkan jasa konsultasinya, jasa ngobrolnya. Jadi yang pertama adalah financial planner yang independen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi yang non-independent. Jadi non-independent itu adalah financial planner di mana dia ketika dia ngobrol, ketika dia ngasih konsultasi, dia tidak minta bayaran. Oh, lu terus penghasilan dari mana? Jadi dia akan ngasih saran berupa pembelian produk. Oke, Mas Erik, untuk Mas Erik kayaknya perlu ambil deposito deh. Kemudian perlu investasi di saham deh. Perlu ambil ini, dan lain sebagainya. Kalau kita ngambil produk-produk tersebut, kalau Mas Erik ambil produk-produk tersebut, dia dapat komisi. Ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika dia menyarankan produk-produk tersebut, dia harus nyatakan dengan jelas. Dia harus state dengan jelas. Kalau Anda beli produk yang saya sarankan, saya akan dapat komisi. Nah, itu yang non-independent. Kita menyebutnya commission based financial planner. Walaupun pada kenyataannya financial planner yang independen seringkali teriak-teriak, oh yang commission based tuh nggak pantas tuh disebut financial planner, dia mah pantasnya disebut penjual aja biasa kan gitu kan. Ada benernya juga ya. Sama aja kayak nah ini yang kedua ya, dia benar-benar commission based. Jadi yang pertama itu independen tuh dia namanya fee based. Jadi dia hanya honor saja, honor ngobrol aja. Kemudian yang kedua commission based. Kemudian ketiga ada lagi yang namanya independen dan non independen. Dia campuran, mix. Jadi campuran ini adalah dia ketika ngobrol, dia nge-charge biaya konsultasi, tapi kalau kita ambil produk yang dia sarankan, dia dapat komisi juga. Dan dia harus ngomong di depan bahwa saya nyariin produk nih, kalau Anda ambil, saya akan dapat komisi juga. Nah, ini menarik. Jadi saya ulang lagi, ada yang independen, ada yang non-independen, dia komisi, dan ada juga yang campuran. Mas Safir, kalau secara aturan, maksudnya ada nggak sih yang atau payung hukum yang mengatur financial planner ini sebenarnya? Ya, jadi di Indonesia ya, kalau orang menjadi financial planner independen, ya independen, itu belum ada, setahu saya itu belum ada payung hukumnya ya. Bahkan orang itu tidak perlu minta izin namanya OJK. Jadi pada saat ini memang belum ada payung hukumnya dan belum minta izin OJK. Jadi paling-paling yang mengatur itu adalah semacam asosiasi yang ada di sini ya. Kemudian ada juga namanya ada yang namanya FPAI, Financial Planning Association Indonesia ya. Jadi itu dia yang mengatur, payung hukumnya memang belum ada, tapi ada yang namanya kode etik. Nah, apa itu kode etik? Kode etik itu adalah semacam aturan tertulis yang memang mungkin dia di bawahnya hukum gitu ya. Tetapi kalau kita melanggar kode etik tersebut, maka tentunya ada sanksi. Sanksinya mungkin bukan pidana ya, namanya juga kode etik, tapi paling sanksinya dikeluarinlah dari asosiasi atau mungkin mendapatkan nama jelek di masyarakat, bukan pidana, tidak. Tapi paling-paling ya nama jelek aja. Itu kalau financial planner independen. Ada namanya kode etik. Nah, untuk membedakan atau untuk
men-tracking financial planner yang rekornya bagus, itu gimana, Mas? Oke, jadi kalau kalau kita mau melihat financial planner itu rekornya bagus apa tidak, mungkin kita bisa tanya sama dia daftar kliennya atau mungkin daftar pekerjaan yang pernah dia lakukan. Mungkin misalnya kasus apa yang pernah dia tangani dan lain sebagainya. Cuma ini masalahnya adalah seringkali bisa saja itu tidak selalu benar karena kita hanya tanya ke satu orang dan jawabannya dari dia. Kita tidak bisa cross check ke kliennya mungkin. Misalnya kita tanya gini, "Hey, kamu financial planner, calon financial planner saya, apa sih yang pernah kamu lakukan? Kasus seperti apa yang kamu pernah temui?" Kemudian dia jawab, "Saya pernah begini, 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 begini." Kalau kita nggak bisa cross-check dengan mantan kliennya, ya agak susah juga gitu ya. Tapi mungkin kalau pertanyaannya bagaimana caranya kita men-track record, saya pikir hanya itulah cara satu-satunya. Atau kita memilih financial planner itu juga bisa dari uh, teman ke teman. Jadi kita pernah ketemu teman atau kita nanya ke teman-teman kita di sosial media, siapa yang pernah pakai jasa financial planner? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda financial planner itu lakukan kepada Anda? Kita tanya-tanya sama dia. Jadi nanya dulu sama dia, kalau dia puas kita bisa datengin ini. Ini salah satu contoh cara nge-track track recordnya. Nah, tadi kan Mas Safir bilang ada kalau yang apa non independen tadi ya bisa Ya, menjual produk, betul? yes, Nah, betul. itu apa bedanya financial planner dengan manajer investasi? Kalau bisa menjual produk juga, financial planner Ya, itu. apa bedanya dengan jasa manajer investasi? Saya mau kasih tahu dulu bahwa kalau ada financial planner yang menjual produk, maka atau menyarankan kliennya ambil di penjual produk yang jadi afiliasinya dia atau penjual produk yang menjadi kerjasama sama dia gitu ya, maka penjual produk itu bisa macam-macam. Pertama, penjual asuransi itu juga penjual produk gitu ya. Kemudian penjual reksadana, penjual perusahaan sekuritas dan lain sebagainya. Nah, manajer investasi adalah salah satu jasa penjual produk juga sebetulnya, tapi produknya adalah jasa manajemen investasi. Nah, yang menarik adalah sebetulnya jasa manajer investasi itu beda dengan jasa financial planning. Nah, jadi ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Bahkan selalu dikatakan bahwa seringkali financial planner yang independen itu tidak boleh jual produk. Jual produk itu adalah jual produk asuransi, jual reksadana, bahkan jual jasa manajemen investasi itu nggak boleh. Itu bedanya. Dan perbedaan lain adalah kalau orang menjadi financial planner, dia butuh sertifikasi namanya CFP misalnya ya. Kalau orang jadi manajer investasi, dia butuh sertifikasi lain namanya wakil manajer investasi. Bahkan kalau dia mewakili kliennya bertransaksi di pasar modal, mewakili loh ya melakukan transaksi, dia perlu lagi sertifikasi namanya wakil perantara pedagang efek WPPE, di mana kedua hal ini dikeluarkan oleh organisasi yang berbeda. Jadi sebenarnya untuk seorang jasa financial planner itu tidak boleh ya menjual produk sebetulnya ya Mas, produk Ya, investasi. jasa financial planner independen sebetulnya tidak boleh menjual produk. Ya bukan sebetulnya, memang tidak boleh dia menjual produk karena dia mengatakan dia independen. Kalau dia menjual produk, dia harus bilang bahwa saya menjual produk seperti itu. Sehingga, nah kalau memang dia katakan bahwa dia menjual produk, maka kemana-mana dia harus ngomong bahwa saya bukan independen. Nah, kalau untuk seorang financial planner ini biasanya menangani perorangan atau korporasi, Mas? Jasa financial planning itu bisa dilakukan oleh semua entity ya, bisa perorangan, bisa organisasi. Sebetulnya kalau organisasi atau perusahaan datang ke seorang konsultan keuangan dan minta saran, itu dia juga minta jasa perencanaan keuangan, financial planning ya. Hanya saja kalau di dunia itu biasanya jasa financial planner itu populernya di kalangan keluarga, bukan perusahaan. Jadi sekali lagi financial planner itu populernya adalah bukan perusahaan tapi perorangan atau keluarga yang datang kepada profesi financial planner ini. Nah, biasanya kalau lebih banyak ke perorangan, Mas, itu biasanya apa sih permasalahan keuangan yang ingin diinikan oleh klien biasanya, Mas, ditangani oleh klien? Wow,
Wow, ini macam-macam sekali, macam-macam. Tetapi beberapa di antaranya adalah yang pertama adalah saya punya uang, lebih baik investasi kemana? Itu yang pertama ya. Saya punya uang, lebih baik investasi kemana? Kemudian financial planner akan kasih saran. Menurut disesuaikan dengan goal Anda, maka Anda harus begini, 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 investasinya sebagai kesini, 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 sini. Seperti itu ya. Atau misalnya tujuan lain, misalnya masalah yang seringkali muncul, seringkali adalah masalah utang. Saya punya utang begini, 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 apa yang harus saya lakukan? Kemudian financial planner akan kasih saran begini, 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 seperti itu ya. Kemudian ada lagi misalnya masalah lain yang juga berdatangan adalah kadang-kadang dia ingin menambah income. Jadi betul-betul masalahnya itu betul-betul sangat-sangat bervariasi dan cukup menarik untuk dipelajari, bahkan cukup menarik bagi siapapun yang ingin terjun ke profesi ini karena masalahnya sangat banyak sekali dan macam-macam. Nah, misalkan nih Mas, perorangan ingin konsultasi terkait saham nih Mas. Nah, Yes. seorang financial planner itu boleh nggak sih kerjasama dengan sekuritas? Jawabannya adalah begini, jawabannya adalah kalau dia financial planner independen, dia harus mereferensikan kliennya ke lembaga-lembaga keuangan. Kalau memang si financial planner itu menyarankan si klien untuk mengambil produk keuangan, maka si financial planner tidak boleh membela atau sangat menyarankan untuk memilih satu lembaga keuangan. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan sangat berat sebelah ya. Dia harus paling tidak kalau sama saya misalnya, saya akan kasih minimal 3 lembaga keuangan yang memang paling atau sesuai dengan produk yang saya sarankan, seperti itu. Ya, produk yang saya sarankan, dia tidak boleh berat sebelah atau terlalu mempromosikan satu lembaga, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dia harus jadi pengertian kerjasama ini seperti apa dulu. Kalau kerjasamanya dapat komisi, kalau dia financial planner independen, secara etik jelas tidak boleh. Walaupun secara hukum belum ada payung hukum. Mas Safir, bagaimana cara untuk mengetahui financial planner yang tepat? Mas Erik, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan gitu ya. Bagaimana cara memilih financial planner yang tepat? Dalam memilih financial planner, yang pertama, jangan terpengaruh oleh kantornya megah atau mentereng. No, itu big no ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terpengaruh oleh mungkin penampilannya yang mungkin terlalu heboh lah segala macam gitu ya. Atau mungkin sosial medianya yang heboh lah segala macam. Tidak seperti itu. Seringkali Mas Erik dalam memilih financial planner di sosial media misalnya, seringkali financial planner yang followernya paling nggak sampai 1.000 lah gitu ya, dia low profile, mungkin seringkali dia saran-sarannya lebih enak diikuti gitu ya, daripada financial planner lain yang mungkin followernya banyak, kantornya bagus, tapi kalau kita follow dia kok kayaknya nggak enak ya rasanya ya, ngerti maksudnya ya? Iya, iya. Saya nggak bilang orang cocok, kadang-kadang ada orang yang nggak cocok sama saya, Mas. Dia lebih cocok sama financial planner lain, yang mungkin followernya di sosial media lebih sedikit, tapi mungkin lebih enak. Why not? Kenapa? Mungkin dia lebih cocok daripada si klien itu datang ke saya, misalnya. Nah, untuk tarifnya nih, seorang financial Yes. planner itu biasanya seperti apa sih untuk tarifnya itu? Pertama-tama ada financial planner, kalau kita bicara financial planner independen ya, ada financial planner yang men-charge atau membebankan biaya berdasarkan jam konsultasi. Misalnya, saya kalau untuk masalah Anda, perkiraan saya butuh duduk bareng sama Anda 3 jam. Per jam saya nge-charge-nya mungkin membebankan Rp1.000.000. Berarti Anda harus bayar saya 3 juta. Seperti itu ya. Nanti mungkin selesainya 2 jam 45 atau 3 jam 15, tapi yang penting tetap bayar 3 jam lah. Fleksibel ya, tapi tetap dia bayar 3 jam gitu ya. Itu baru Ada biaya juga konsultasi. biaya konsultasi. Ada juga yang bilang borongan. Borongan tuh begini, borongan saya itu kalau konsultasi harus 2 kali, nggak lebih dari 2 kali selesai, dan saya nge-charge, saya membebankan, saya minta harga 3 juta untuk 2 kali. That's it, itu aja ya. Mau sekalinya ketemu itu mau 5 jam, 3 jam, terserah. Pokoknya 2 kali ketemu. 2 kali ketemu, itu ada 3 juta. Jadi sekali lagi bisa jam-jaman, bisa juga borongan. Ada juga yang berdasarkan misalnya berapa lama, nanti mungkin gini, nanti kasus Anda
harus saya bikin sarannya dalam bentuk tertulis. Saya nge-charge-nya itu adalah berapa lama saya bikin saran tertulisnya di kertas. Jadi book plan-nya itu berapa lama. Saya butuh 10 jam. Per jamnya saya nge-charge sebesar sekian misalnya. Ada juga seperti. Tapi intinya adalah ada hanya dua, ada yang durasi jam-jaman atau ada juga yang borongan. Oke, terima kasih banyak nih Mas Safir atas diskusinya mengenai profesi financial planner yang lagi hits tentunya. Terima kasih Mas Safir atas waktunya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Ergo Mariadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.